Oh, akhirnya bisa santai juga setelah seharian kerja, tapi nggak jos kalau cuman santai tidur doang. Cara menikmati waktu istirahat adalah dengan cara aku harus sudah punya kopi. TV sudah siap, kursi kesayangan udah siap juga. Sekarang kita mulai waktu santainya. Mari kita lihat kira-kira ada berita apa hari ini ya. Halo para pemirsa, kembali lagi bersama kami di Jack News, channel berita terakurat, terupdate, dan pastinya terpercaya. Baiklah, mari kita awali acara ini dengan berita utama kita. Baik, jadi saya Lilis akan menyampaikan terkait berita utama kita, yaitu mengenai pilkada serentak. Kita tidak bisa lupa, pilkada serentak dilaksanakan pada tahun lalu, yaitu bulan September. Hal ini dikarenakan terjadi kericuhan antara panitia KPU dalam mengumpulkan suara yang berujung memakan korban jiwa. Oleh karena itu, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, pemerintah membuat sebuah peraturan baru untuk pemilu serentak yang akan diadakan mendatang. Peraturan tersebut berisi bahwa elah, peraturannya ganti lagi. Tapi ya pasti ganti sih. Soalnya emang parah banget kejadian kemarin itu. Gara-gara setengah dari panitia pada menerima suap, jadi ricu dah keadaannya. Assalamualaikum, Pak Wawan. Assalamualaikum. Siapa dah ya datang-datang? Nggak tahu orang lagi santai apa, ganggu aja. Mending kalau datangnya bawa duit lah, ini pasti malah mau pinjem duit. Sebel. Assalamualaikum, Pak Wawan. Pak. Waalaikumsalam. Ya sabar sebentar. Walah, Pak RT toh. Tumben Pak RT nyamperin saya di jam segini. Emang ada apa Pak RT? Ya, saya ada perlu sama Pak Wawan. Saya mau nawarin job sama Bapak. Bapak pasti mau kan dapat seseran uang, ya kan? Tapi Pak Wawannya nggak mau ngajak saya masuk nih. Yakin kita mau ngobrol berdiri di luar gini? Iya ya Pak RT. Mau Pak, mari Pak masuk ke rumah, ya kan? Nah, ini kan enak. Kalau ngobrol di dalam kan, saya bisa sambil duduk sama minum kopi. Kak, nggak ada kopinya ini. Wah Mas, iya sih, saya nggak disediain kopi. Wah, jahat banget sih Pak Wawan. Bisa-bisanya nggak peka sama tamu. Ingat Pak Wawan, tamu adalah raja. Ya ngapa orang ini wah, udah datang-datang gak jelas, ganggu waktu santai orang sekarang. Malah seenaknya sendiri minta kopi. Ingin gua kaplok. Coba aja bukan Pak RT, udah gua bogem dia dari tadi. Ya Pak RT, sabar ya. Buatin Pak RT kopi ya. Ya agak manis. Maaf ya Pak Wawan, saya jadi ngerepotin Bapak. Jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini mau nawarin Bapak sebagai ketua KPU untuk pemilihan serentak tahun ini yang akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Jadi gimana? Apa Bapak mau ngambil tawaran saya? Gajinya lumayan loh Pak. Kalau tahun lalu cuman 5 jutaan, sekarang ada di angka 6 jutaan Pak. Ya lumayan kan, ada kenaikan gaji. Ketua KPU ya emang bagus sih tawarannya Pak RT. Menjadi ketua KPU kayak tahun lalu, melihat bayarannya juga lumayan 6 jutaan lebih banyak 1 juta dari tahun lalu. Tapi gimana ya Pak? Kayaknya saya nggak bisa ngambil deh Pak. Soalnya saya takut kejadian kayak tahun lalu terulang kembali. Kalau itu tenang aja Pak Wawan. Kejadian itu nggak akan terulang lagi. Soalnya kan udah ada peraturan baru dari pemerintah yang isinya setiap tempat pengambilan suara hanya dipanitiakan oleh 3 orang. Yang lainnya hanya sebagai sukarelawan. Jadi kejadian tahun lalu saya yakin gak akan terulang kembali Pak. Lagian juga kalau terulang kan ada Bapak yang bisa mengendalikan situasi sehingga di tempat kita gak ada korban jiwa. Ya itu kan karena aku dibantuin sama kakak. Sekarang kakak saya udah almarhum. Siapa yang mau bantuin kalau terjadi kerusuhan? Tapi kalau dipikir-pikir panitianya cuma 3 orang ya. Kayaknya gak mungkin terjadi kerusuhan kayak tahun lalu deh. Ya kan, jadi gimana Pak Wawan? Mau terima tawaran saya? Kalau nggak mau saya lanjut ke rumah selanjutnya Pak. Soalnya pembentukan panitia ini harus selesai. Karena banyak untungnya dan kayaknya saya rasa bakal aman.
Oke lah Pak RT, saya terima posisi ketuanya itu. Nah, alhamdulillah udah selesai kerjaan saya. Oke, panitia KPU sudah dibentuk. Nanti Pak Wawan akan bekerja bareng si Oka sama Arya. Dan saya mohon untuk Pak Wawan datang rapat pertama panitia KPU yang baru ini besok di rumah saya jam 9 ya Pak. Sama Oka sama Arya. Oke deh Pak, saya usahain. Bakal datang kok, tenang aja. Sudah, kalau gitu saya permisi ya Pak Wawan. Terima kasih kopinya. Ya, walaupun kemanisan sih. Ya udah, kalau gitu saya pamit. Selamat istirahat ya Pak Wawan. Jadwal Pak RT ini sibuk juga ternyata. Ya Pak RT, dasar orang aneh. Bukannya bersyukur masih dibuatin kopi sama gula. Kalau aku kesel bukan pakai gula, aku kasih garam aja tuh. Hati-hati ya Pak RT di jalan. Oke, sebelumnya saya yakin semuanya udah tahu kalau saya ini Wawan dan saya di sini sebagai ketua panitia KPU lagi di tahun ini. Jadi saya udah 2 kali ya diberi amanah untuk menjadi ketua KPU. Nah, karena panitia kali ini hanya diberi 3 orang termasuk ketua, saya nggak akan meremehkan pekerjaannya masing-masing. Jadi setiap kerjaan baik menghitung suara, menginput data dan lain-lainnya kita lakukan bersama-sama bertiga. Gimana, apa ada pertanyaan? Oke sih bagus. Soalnya kita cuma bertiga. Daripada di pencar-pencar mending kita lakuin bareng-bareng biar cepet selesai. Oke, aku setuju. Ya, aku juga setuju. Yang penting enak aja kerjaannya. Tapi kan kita belum tahu siapa aja yang jadi calegnya. Setahu aku tahun ini kuotanya cuma bisa 2 ya. Kalau buat caleg sih dari datanya dikasih Pak RT. Ada Rahmat sama wakilnya dan ada Joko sama wakilnya. Gak bisa sih si Joko yang mantan koruptor malah nyalon sih. Dia juga kan kurang dalam hal ideologinya. Ya, namanya juga desa Jack nih. Apapun bisa terjadi di sini. Walaupun seharusnya nggak masuk akal, tapi di sini akal nggak berlaku. Oke, jadi karena semuanya udah setuju, sekarang kita lanjut ke diskusi ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya yaitu tentang konsumsi. Akhirnya selesai juga. Yang namanya jadi ketua nggak pernah gampang emang. Untung aja anggotanya enak-enak, nggak ngeyelan kayak dulu. Coba aja ngeyelan kayak dulu, udah berhenti aku jadi ketua. Siapa yang nelpon ya? Loh, ini kan kalau nggak salah si Joko calon nomor 2. Ngapain dia nelpon aku ya? Ya, halo? Halo Pak Wawan. Maaf mengganggu waktunya Pak. Dan selamat ya Pak, saya dengar Pak Wawan dipilih jadi ketua KPU lagi ya. Emang yang namanya orang yang berbakat jadi ketua itu pasti akan terpilih berapa kali pun. Jangan dilebih-lebihkan Pak, nggak baik. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Pak Joko ini menghubungi saya? Bukannya Pak Joko ini punya jadwal yang padat ya? Jadi seharusnya Pak Joko nggak punya waktu buat ngobrol santai sama saya ini kan? Nah, Pak Wawan ini pintar juga. Emang nggak salah sih kepilih jadi ketua KPU. Jadi gini Pak Wawan, tujuan saya menghubungi Bapak karena saya mau minta tolong ke Bapak. Oh, minta tolong apa Pak? Kan Bapak bisa minta yang lain, kenapa harus saya? Saya kan nggak deket sama Pak Joko. Nggak, bisa, soalnya cuman Bapak yang bisa ngelakuin ini. Makanya saya minta tolongnya ke Pak Wawan. Saya langsung aja ya Pak. Saya minta tolong untuk Pak Wawan memanipulasi suara pemilu supaya saya menang Pak. Gimana? Ya Pak, masalah uang berapapun yang Bapak mau, saya akan berikan Pak. Gimana? Oh, gila kamu ya. Kamu mau suap saya? Nggak bisa. Kamu nggak akan bisa menyuap saya. Saya ini orangnya jujur. Wah, parah sih kamu ini Pak Joko. Saya kira kamu itu udah berubah setelah dipenjara 5 tahun karena kasus korupsi tambang. Rupanya nggak berubah-berubah juga. Bisa-bisanya orang kayak Bapak ini jadi caleg. Wah, jangan sombong kayak gitu dong Pak. Hati saya jadi terluka karena Bapak ngomongnya kasar kayak gitu. Dengar ya Pak, sekarang gini Pak Wawan. Apa sih untungnya Pak Wawan jujur? Apakah dengan jujur Pak Wawan bisa dapat uang yang lebih banyak? Saya dengar ketua panitia digaji 6 juta kan? Apakah dengan jujur Pak Wawan bakal nerima gaji 10 juta Pak? Enggak kan? Halo, banyak bacot. Saya nggak akan tergoda oleh omongan kamu. Sekarang mending kamu matiin teleponnya dan saya akan melupakan semua percakapan hari ini. Sabar Pak Wawan, sabar.
dengarkan saya dulu ya Pak Wawan. Saya belum selesai ngomong. Sekarang, Pak Wawan jangan sombong Pak. Sekarang itu uang itu segalanya. Dengan uang Bapak bisa beli mobil yang diimpikan, makan enak tiap hari, nggak akan pernah kekurangan kebahagiaan. Dan kalau Bapak punya uang banyak dah. Ya emang uang itu bisa beli banyak hal. Uang nggak bisa beli segalanya. Uang itu... Sabar Pak Wawan, jangan dipotong dulu omongan saya. Dengar ya Pak Wawan. Pak Wawan ini adalah orang yang pertama kali saya tawarin loh Pak. Nominal yang saya tawarkan juga bukan nominal yang kecil. Tapi kalau Bapak nggak mau nerima tawaran saya, ya saya terpaksa buat nawarin anggota yang lainnya. Saya yakin mereka malah mau dan nggak banyak tanya kayak Bapak. Kamu ini, gimana ya? Uangnya banyak loh dia nawarinya. Kalau nggak diambil wah sayang banget. Tapi kalau nggak diambil nanti dia bakal nawarin si Oka sama si Ari buat memanipulasi data dan pasti semua soalnya mereka emang tadi butuh uang yang banyak. Sudah ambil aja, lumayan itu uangnya. Apalagi lo ada yang nawarin uang sebanyak itu. Kapan lagi lo ada yang nawarin uang sebanyak itu? Lagian kalau nggak kamu ambil nanti juga bakal diambil si Oka sama Ari. Tapi itu kan perbuatan nggak baik. Masa iya orang kayak aku mau nerima suap? Aku ini orang yang jujur tahu nggak? Halah, jangan sosok gitu. Denger ya, kalau kamu nggak dapat uang, si Oka dan Ari yang akan dapat uangnya. Jadi mau bagaimana? Caranya dia bakal tetap menang dengan suap. Sekarang tinggal kamunya mau ikut dapat keuntungan bagian apa enggak? Tapi kan... Halah, sudah terima aja. Lagian mau siapapun yang nanti juga nggak akan ada yang berubah kan? Kau akan tetap menjadi orang biasa aja. Mending kamu ambil aja. Ya juga sih, apapun yang terjadi dia bakalan tetap melakukan suap. Kalau aku ngambil uang suap itu pasti si Oka sama Ari yang dapat. Lagian emang bener, siapapun yang jadi siapapun yang terpilih, kehidupan aku nggak akan terlalu banyak berubah. Gimana Pak Wawan? Lama amat mikirnya. Bapak mau apa enggak? Kalau Bapak enggak mau, saya lanjut mau nawarin orang lain ini. Saya ini enggak punya banyak waktu Pak Wawan. Jadi gimana? Mau apa enggak Pak Wawan? Ya Pak, saya mau. Saya bakal melakukan apa yang Bapak minta. Tapi saya mau bayarannya 300 juta. Ya Pak, soalnya ini permintaan Bapak sangat berisiko. Nah kan enak kalau kayak begini dari tadi. Tenang aja Pak, 300 juta mah kecil. Nanti saya transfer ke rekening ya. Akhirnya Pak Wawan menerima uang suap jadi caleg. Hingga akhirnya datang waktunya penghitungan suara. Banyak banget kerjaan kayak hari ini. Bakal lembur deh. Emang bener sih bayarannya gede, tapi kerjaannya seabrek. Bisa berhari-hari nih mah kelarnya. Belum ngitung suara, belum ngitung datanya, belum bikin laporannya, belum yang lain-lain. Emang sih gak rusuh kayak tahun lalu, tapi kerjaan makin numpuk gara-gara orangnya dikurangin. Elah, ngeluh mulu kamu dari tadi. Capek tahu aku dari tadi dengerinnya. Mending kamu kerjain aja. Kerjain kalau kamu masih banyak ngeluh dan ada malah gak kelar-kelar. Dan yang pasti tiap malam kita bakal lembur. Yang ada ya. Masih kerja aja nih. Semangat amat dah. Sini aku bawain kopi. Ini aku bawain kopi nih. Istirahat bentar yuk. Biar fresh, nggak stres. Sini ngopi dulu. Nggak salah sih Pak RT milih Pak Wawan ini sebagai ketua. Udah orangnya baik, jujur. Terus pengertian lagi sama anak buahnya. Emang cap jempol Pak Wawan ini. Namanya juga Pak Wawan. Makasih ya Pak Wawan. Kopinya kalau gitu saya minum ya Pak. Gluk. Suker banget. Emang melek lagi nih mata. Kenapa tiba-tiba aku ngantuk? Mereka berdua pun tidur. Bagus, obatnya langsung bekerja. Karena mereka berdua sudah tertidur. Saatnya aku memanipulasi data yang sudah masuk. Sekarang aku tinggal hitung semua suara yang ada. Jadi totalnya ada 2000 suaranya. Kita lihat presentasi suara milik Pak Joko. Cuma 20%. Dikit banget ini mah. Udah pasti kalah dia. Tapi karena aku udah buat kesepakatan dengan dia, aku akan buat suaranya menjadi 80%. Tinggal aku pindahin aja ini, tambahin yang di sebelah sini, terus aku kurangin yang begini nih. Beberapa hari kemudian karena campur tangan Pak Wawan, Pak Joko yang sudah dipastikan kalah dalam pemilihan malah memenangkannya. Ini adalah hasil akhir pemungutan suara yang kita hitung dan hasil akhirnya adalah Pak Joko memenangkan pemilihan kali ini dengan mendapat 80% suara.
Dan sisa suara dimiliki oleh Pak Rahmat. Selamat ya Pak Joko, karena sudah terpilih menjadi kepala desa. Waduh, nggak bisa ya malah Pak Joko yang terpilih. Dia kan orang yang nggak kompeten. So, masyarakat ini gimana sih pola pikirnya? Bisa-bisanya milih mantan koruptor kayak dia. Kalau udah kayak gini ya mau gimana lagi hasilnya. Harus diterima. Wah, akhirnya masuk juga bayarannya. 300 juta banyak juga ya. Aku nggak pernah nyangka saldo rekeningku bakal sampai 300 jutaan. Emang nggak salah aku terima tawarannya si Pak Joko. Dengan uang sebanyak ini aku bisa kebeli apa-apa. Aku beli mobil ya. Jangan deh, nanti orang-orang malah curiga lagi. Kita pakai buat foya-foya aja deh. Beli emas yang banyak. Ibu, ayo bu, kita ke pasar. Kita beli emas. Kalau bisa kita beli sekalian tokonya ya. Setelah terpilih Pak Joko, banyak kebijakan yang tidak masuk akal dan hanya menguntungkan diri sendiri. Duh, ini dana bos buat rumah sakit besar juga ya, nyampe 900 miliar. Kayaknya aku potong dari sini aja deh, buat ngembalin modal biaya kampanyeku. Apalagi buat ngebayar si ketua panitia Siwawan itu 300 juta. Gede banget. Nah, karena aku potong biayanya, aku harus ngeluarin kebijakan yang baru biar masyarakat nggak curiga. Bagusnya kebijakan apa ya? Kalau di laporan yang paling banyak pengeluaran biaya di bagian kerjaan operasi pasien. Gini aja, kita buat kebijakan yang isinya setiap rumah sakit yang ada di Desa Jack City, baik yang memiliki pemerintah maupun yang non pemerintahan, hanya diperbolehkan untuk melakukan operasi sebanyak 2 kali dalam sehari. Bagus. Emang jenius aku ini. Rupanya Joko adalah seorang koruptor yang sangat amat kejam dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ibu. Iya Pak, ada apa kok manggil-manggil ibu sih? Bapak mau keluar dulu ke warung kopi, mau ngopi bareng teman-teman. Nanti kalau ada apa-apa ibu telepon aja bapak atau datang langsung. Dan kalau bapak habis maghrib belum pulang, artinya bapak nginep di tempat teman ya bu. Iya Pak, hati-hati ya di jalan. Akhirnya datang juga nih sang ketua kita yang perkasa. Apaan sih norak banget, malu tahu didengar orang. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Ri, katanya istrimu ngelahirin anak kembar ya? Gimana, sehat-sehat kan dia? Sebenarnya dia nggak selamat Pak. Dan anak saya yang kembar cuma selamat 1. Aku nggak tahu sekarang harus kayak mana. Ini semua gara-gara kadis baru itu. Dia seenak jidat mengeluarkan kebijakan yang baru yang hanya menguntungkan dia sendiri. Ya, gara-gara kebijakan setiap rumah sakit yang pemerintah atau bukan hanya diperbolehkan melakukan operasi sebanyak 2 kali dalam sehari. Gara-gara kebijakan kayak gini, ibu teman aku jadi... Maaf ya Wan, aku nggak tahu. Waduh, kok ada korban jiwa gini? Duh, gimana ya ini? Biarinlah, ini bukan salahku. Tuh aku nggak akan pernah masuk rumah sakit buat operasi. Oh ya ibu, berarti masalah mereka bukan masalah aku. Kawan, ngapain malah ngomong sendiri? Bapak ini lagi nggak enak badan ya? Kalau emang lagi kurang sehat, Bapak pulang aja Pak, di rumah. Gak usah terlalu banyak dipaksain. Nggak apa-apa. Aku masih sehat-sehat aja. Aku cuma ikutan sedih karena kematian istri dan anakmu. Semoga mereka tenang di sana. Karena aku udah buat suasana di sini nggak bersahabat. Aku bakal traktir kalian berdua. Mau pesen apa? Apa aja yang kalian mau, masalah biaya aman. Aku yang bayarin, oke? Kenyang banget ini perut. Nggak sia-sia emang punya tim kayak Pak Wawan. Nah, benar itu. Makasih ya sering-sering traktir kami. Biar semakin erat tali silaturahimnya. Nanti kalau saya punya rezeki lebih, saya traktir lagi deh. Yaudah, kalau gitu saya mau pulang dulu ya. Awas, rempong. Minggir. Bangun, jangan tinggalin ibu sendirian, Pak. Dok, gimana ini dok? Gimana cara nyelamatin suami saya, dok? Seharusnya Pak Wawan ini harus segera menjalankan operasi, Bu. Kalau Pak Wawan tidak segera dioperasi, maka akan terjadi pendarahan hebat dan berujung pada kematian. Pak, kalau gitu kenapa nggak dokter operasi aja sekarang, dok? Tolong dok, saya minta tolong banget, dok. Maaf ya Bu, tentang itu saya nggak bisa. Karena rumah sakit ini hanya bisa melakukan operasi sebanyak 2 kali dalam sehari.
Itu semua sesuai kebijakan. Hah? Gak bisa kah ditambah, Dok? Saya mohon, Dok, ini berkaitan penting sekali dengan nyawa, Dok. Masa ya nggak ada keringanan, Dok? Kasihan Rek lihatnya ini. Ya sudah Ibu, kalau begitu saya minta izin dulu ke pihak yang bersangkutan ya. Ya, Dok, cepetan. Suami saya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Permisi Pak, Pak Joko. Ya, ada perlu apa? Tadi saya telepon dari pihak rumah sakit Jack Hospital. Katanya mereka minta izin untuk melakukan operasi walaupun batas operasinya mereka sudah mencapai maksimumnya. Katanya ada pasien yang harus segera dioperasi karena kecelakaan Pak. Jadi gimana Pak? Apakah kita izinkan? Enggak lah. Ngapain aku izinin? Aku nggak peduli mau dia ada yang sekarat kek, yang mau lahiran kek, yang sakit jantung kek. Aku nggak peduli, biarin aja. Dikarenakan lama dan tidak mendapatkan izin untuk melakukan operasi, Pak Wawan akhirnya dinyatakan meninggal. Bapak, tidak, Bapak.